Buntut panjang statemen AHY yang menuding dan mencatut mahasiswa dalam kisruh Demokrat akhirnya memanas. Mahasiswa mendatangi markas Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Dikabarkan telah digeruduk oleh sekelompok massa. Massa yang telah tiba di markas Partai Demokrat tersebut berusaha untuk masuk ke gedung markas dengan upaya paksaan sambil mendorong pagar. Kondisi semakin memanas dengan upaya sekelompok massa tersebut yang berusaha merangsek masuk namun dicegah oleh para petugas keamanan. Para petugas keamanan yang berusaha menahan massa agar tidak merangsek masuk ke markas Partai Demokrat juga mendapatkan perlakuan tak mengenakan. Massa yang terus berusaha masuk menumpahkan air mineral ke petugas keamanan yang tetap di posisi menghalau massa. Dalam aksi menggeruduk markas Partai Demokrat tersebut, beberapa orang menyampaikan maksudnya mendatangi markas Partai Demokrat. Salah seorang orator dalam video tayangan langsung di YouTube yang diunggah akun Semut Rangrang dengan judul "Kantor Demokrat digeruduk" sedang berlangsung mengatakan bahwa mereka minta klarifikasi dari AHY. Dalam orasinya, sang orator mengatakan bahwa lembaga pendidikan dalam hal ini universitas tidak terlibat dalam kepentingan apapun, terlebih kepentingan politik. Sebelum kejadian, mahasiswa merangsek masuk ke kantor DPC Demokrat. Kubu AHY, kolega AHY, beserta loyalisnya sempat mengancam akan mendemo istana. Kata mereka, Partai Demokrat tidak boleh berdiam diri dan melawan kezoliman yang sedang dilakukan lingkaran istana terhadap mereka. Agus Harimurti Yudhoyono bahkan harus melawan dengan cara-cara yang lebih keras. Begitu saran Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi atau Prodem, Iwan Sumule. Ia menanggapi reaksi santai Presiden Joko Widodo atas pola Kepala Staf Kepresiden atau KSP Muldoko yang mengancam demokrasi Indonesia. Sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, reaksi Jokowi hanya kaget tapi happy-happy saja saat tahu lingkarannya melakukan kudeta dengan cara ilegal. Reaksi yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi atas kudeta yang dilakukan oleh Muldoko terhadap kepemimpinan AHY di Partai Demokrat itu tidak menunjukkan kebesaran seorang pemimpin. Kebesaran seorang pemimpin bukan dilihat dari caranya berdiri dan memerintah, namun ketika ia bisa berdiri dengan sejajar yang lain dan membantu rakyatnya meraih sesuatu yang baik. Berkaca dari reaksi itu, Iwan Sumule menilai bahwa AHY CS tidak semestinya memilih lagi jalan diplomasi dan kooperatif dengan penguasa. Pilihan terbaik yang harus diambil Demokrat adalah mengimplementasikan seruan berkoalisi dengan rakyat. Demokrat harus berhimpun dan bergerak bersama rakyat, melakukan perlawanan atas ketidakadilan. Perlawanan ini harus dilakukan agar setiap orang, kelompok, organisasi, ataupun partai mendapat hak yang sama dan diperlakukan secara adil. Prodem sendiri telah menyatakan kesiapan untuk bersama Demokrat bergerak melawan ketidakadilan penguasa. Bahkan, para aktivis Prodem sudah menyiapkan langsung kesiapan itu ke AHY saat menggelar aksi solidaritas ke kantor Partai Demokrat. Tak cuma soal ancaman itu, elit Partai Demokrat, kubu Agus Harimurti Yudhoyono, juga mengancam sikap pemerintah yang terkesan mendiamkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. KLB tersebut menurut mereka adalah ilegal. Ini dikatakan Ketua Bapilu Partai DPP Demokrat Andi Arief dalam cuitannya pada Jumat kemarin. Karena sikap pemerintah yang seperti itu, kata Andi Arief, jangan kaget bila akan ada demo di istana. Bisa jadi yang demo, sambung Andi Arief, adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sementara itu, staf pribadi SBY, Osi Dermawan, menyebut SBY akan mengeluarkan pernyataan terkait KLB PD di Sumut. Hari ini, Osi berbicara persekongkolan untuk menggoyang Partai Demokrat. Jadi, sudah jelas sekarang bagaimana kubu AHY ini memainkan isu Demokrat sebagai ancaman demokrasi. Dan patut diduga, ini adalah bagian dari cara SBY untuk membuat kegaduhan lalu. Kemudian, dia datang bak pahlawan untuk memenangkan, tapi tidak semua orang terprovokasi atas pernyataan-pernyataan SBY dan para koleganya ini. Jadi, kita kemudian terjadi keresahan pada para mahasiswa dan mengambil tindakan seperti itu. Kedatangan massa dari mahasiswa Universitas Krishna Wipayana
atau Unkris yang marah dan menyeruduk kantor DPP Partai Demokrat di Wisma Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Ternyata, akibat ulah dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mencatut nama BEM mereka sebagai kalangan mahasiswa pendukung AHY. Alhasil, para mahasiswa yang tidak terima atas hal itu pun sengaja mendatangi DPP Partai Demokrat. Selain meminta AHY hadir kepada awak media di lokasi, Dwiki menegaskan baik mahasiswa maupun BEM Unkris tidak terlibat sama sekali atas kisruh yang terjadi di Partai Demokrat. Namun yang perlu kita ketahui, ternyata sebelum ramai AHY digeruduk mahasiswa, ini rupanya ada sesuatu yang cukup mengejutkan yang coba dimainkan oleh orang-orang pembenci Jokowi. Beredar narasi-narasi bahwa Jokowi gila jabatan hingga berita abal-abalan Tempo mengenai pertemuan Mega Muldoko yang sejatinya untuk menutup bangkai Cikeas. Dalam KLB yang dilakukan pada tahun 2020 lalu, ditemukan dokumen yang cacat formal. Hal ini terus memperparah tuduhan sebelumnya, yakni pemalsuan akta pendirian partai oleh AHY. Maka, tak salah, kubu Cikeas keringat dingin hingga safari ke Yusuf Kala. Sudah tahu dirinya melanggar hukum, malah mau menggurui pemerintah dari Menko Polhukam hingga Kemenkumham. Padahal, adanya KLB tandingan justru membongkar borok mereka. Sebelumnya, salah satu netizen dengan akun @nirmala2205 mencuitkan fakta-fakta mengejutkan tentang ADART Demokrat era AHY. Ia mengatakan ada yang tidak lazim dengan ADART 2020 Partai Demokrat kubu AHY, di mana yang tanda tangan adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat, yang seharusnya pimpinan sidang yang menandatangani itu. Artinya, ADART 2020 Partai Demokrat cacat formal karena disahkan di luar Kongres dan melanggar undang-undang. Ini sebagai pembanding ADART hasil Kongres partai lain, seperti PKB dan PKPI, yang berhak tanda tangan adalah pimpinan sidang. Di mana-mana, pimpinan sidang yang berhak mengesahkan ADART, bukan ketua umum, apalagi sekjennya, ujar Nirmala. Menanggapi cuitan tersebut, adalah salah satu netizen yang mendukung bukti pelanggaran itu. Umumnya, memang ditandatangani oleh pimpinan sidang. Ya, karena pada saat kongres, ketua belum dipilih masih menunggu pengesahan pimpinan sidang. Jadi, bagaimana mau memilih ketua umum sementara aturannya ada di ADART belum disahkan?